Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus dari materi kami, yaitu adalah produk dan proses inovasi. Sebelum kita mulai memasuki presentasi, inovasi adalah tidak hanya sebuah perubahan dari satu bentuk ke dalam bentuk lainnya, namun adanya penambahan value dalam produk itu sendiri. Atau bisa kita ingat dengan kata-kata radikal dan incremental. Kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri ada Iqbal Maulana Anggara Putra, Saya Gerio Ditama Purwanto. Saya Neta Oktiani Purin. Dan saya Vista Alisa. materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Neta, itu tentang permasalahan inovasi itu sendiri. Oke, yang pertama, kami mendapatkan jurnal yang berjudul Proses Inovasi Produk pada PT Mekar Nasional di Surabaya tahun 2016. Tabel of contents yang akan kami bahas, yang pertama ini dari fenomena atau permasalahan dari penelitian ini, kemudian metode penelitian, selanjutnya di pembahasan yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Oke, yang pertama, fenomena terlebih dahulu, PT Mekar Usaha Nasional ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri plastik. Contohnya memproduksi peralatan rumah tangga, kayak kursi anak, tempat sampah, termos, kotak peralatan, dan lain-lain. Nah, permasalahan dari penelitian ini, selama ini PT Mekar Usaha Nasional melakukan inovasi dalam hal bentuk dan produk baru dalam lini produk sejenis. Inovasi produk, jadi perusahaan ini mendapatkan masukan atau permintaan dari konsumen mengenai ukuran produk. Jadi permintaan dari konsumen ini maunya perusahaan ini menghasilkan produk-produk yang ada dalam ukuran sedang dan kecil. Kemudian permintaan dari konsumen ini juga perusahaan itu membuat produk baru setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya, metode pada penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan. Yang pertama, pendekatan New Product Development atau NPD. Yang kedua, untuk inovasi proses menggunakan pendekatan Lean Manufacturing atau Lean Production. Jadi, Lean Manufacturing ini yaitu suatu upaya strategi perbaikan secara kontinu dalam proses produksi untuk mengidentifikasi jenis dan faktor penyebab terjadinya waste agar aliran nilai atau value stream ini dapat berjalan lancar sehingga waktu produksi lebih efisien. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu dilakukan secara deskriptif kualitatif karena peneliti dapat memahami secara mendalam tentang proses-proses inovasi yang ada di dalam perusahaan dan menggunakan metode purposive sampling, yaitu peneliti ini ingin mendapatkan data dari orang yang dianggap bersangkutan dan paling tahu dalam perusahaan ini, yaitu CEO, manajer produksi, dan manajer pemasaran dari hasil transkrip wawancara. Selanjutnya, pembahasan kasus akan dibahas oleh Gerigio. Selanjutnya, hasil penelitian dari segi inovasi produk. Yang pertama, pemunculan ide. Pada tahap ini, CEO dan manajer andil dalam memberikan ide. Setelah ide dikumpulkan, perusahaan akan mempertimbangkan ide tersebut, apakah produk tersebut dapat dibuat dan apakah produk tersebut akan laku di pasaran. Yang kedua, penyaringan ide. Proses eliminasi terhadap ide-ide yang terkumpul, yaitu CEO mendengarkan keluhan konsumen dengan melakukan survei, toko-toko dan retail, dengan melihat tren yang ada di pasar. Perusahaan melakukan proyeksi mengenai tingkat permintaan potensial. Penelitian ini mengambil tren dari warna produk. Yang ketiga ada pengujian konsep. Untuk mengukur potensi dari konsep produk, eh, bagian pemasaran melakukan analisa pasar sehingga perusahaan akan memperoleh informasi mengenai reaksi terhadap konsep produk yang telah direncanakan oleh perusahaan ini. Yang keempat adalah analisa bisnis. Dalam melakukan analisa bisnisnya, perusahaan melakukan perkiraan penjualan,
Perusahaan hanya melakukan analisa pasar dengan melihat permintaan pasar dan apakah permintaan tersebut sudah bisa terpenuhi atau belum. Yang kelima, itu pengembangan produk. Yang pertama ada prototipe ditunjukkan kepada konsumen, lalu dalam melakukan pengujian mengenai ide yang dianggap menarik dan disempurnakan menjadi konsep produk baru, CEO dan bagian produksi membuat rancangan kasar produk dalam bentuk gambar. Selanjutnya memperlihatkan gambar produk kepada konsumen tentang produk dan meminta konsumen untuk menilai apakah produk tersebut sudah sesuai seperti apa yang mereka inginkan atau belum. Kemudian perubahan dari konsep menjadi produk nyata, dan jika konsep sudah matang, maka waktu yang dibutuhkan sekitar 4-5 bulan. Yang keenam, pengujian pasar. Dilakukan untuk memastikan bahwa prototipe produk dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Kendala dalam tahap ini yaitu banyak komplain mengenai warna dan model dari produk yang akan dirilis. Kemudian komersialisasi, dalam melakukan distribusi secara penuh, untuk pendistribusian bagi Jawa Timur dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri, yaitu bagian pemasaran untuk memasarkan dan mengirim produknya. Sedangkan untuk di luar Jawa Timur, perusahaan menggunakan distributor, di mana produk akan dikirim oleh perusahaan ke distributor dan kemudian distributor yang memasarkannya terhadap konsumen. Kelompok pembeli potensial yang akan dijadikan sasaran bagi distribusi produk ini yaitu ibu rumah tangga. Selain itu, juga pasangan suami istri dan juga anak kos yang merupakan calon pembeli potensial yang akan menjadi sasaran distribusi produk perusahaan. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Kualitas produk setelah inovasi ataupun sebelum inovasi tetap sama, karena perusahaan selalu berusaha untuk memuaskan konsumen dengan mempertahankan kualitas yang sama, seperti kualitas produk sebelumnya. Fitur produk setelah inovasi secara fungsional masih tetap sama, seperti yang sebelumnya. Namun ada memiliki fungsi ganda atau bahkan multifungsi. Tingkat penjualan perusahaan setelah inovasi produk meningkat karena konsumen cenderung selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Sedangkan tingkat harga pokok penjualan yang ada di perusahaan justru menurun karena biaya operasional dan bahan baku yang digunakan lebih hemat. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Vista mengenai hasil penelitian. Selanjutnya adalah hasil penelitian berdasarkan inovasi proses. Ada 5 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi proses untuk inovasi. Jadi pengukuran kinerja proses yang baru dari perusahaan ini itu dapat dilihat dari dampak proses yang cepat, lebih praktis, dan mengurangi biaya atau tidak. Nah, kendala yang dialami dari perusahaan itu dalam menerapkan proses baru adalah proses penyesuaian, khususnya di bagian atau departemen produksi. Yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat perubahan. Perubahan yang diterapkan ini membawa keuntungan secara finansial bagi perusahaan dan diharapkan juga memberikan kepuasan bagi konsumen. Tolak ukur peningkatan kepuasan itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah permintaan dari konsumen atau pasar. Yang ketiga adalah mengembangkan visi proses. Jadi perusahaan sendiri bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, di mana dengan kepraktisan dari proses yang baru akan menjadi lebih cepat. Dengan proses yang lebih cepat tadi, diharapkan konsumen semakin puas dengan hasil kerja dari perusahaan. Yang keempat adalah memahami proses yang telah ada. Narasumber yang dimana adalah CEO, manajer produksi, dan juga manajer pemasaran mengetahui bahwa mungkin tidak semua anggota atau tidak semua karyawan ini memahami proses produksi, tetapi setidaknya karyawan itu paham bahwa setiap perubahan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk perubahan proses yang baru ini, akan membuat semuanya perusahaan akan lebih praktis dan juga membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi diharapkan perusahaan bisa menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir dari inovasi proses adalah mendesain dan juga membuat prototipe proses baru. Nah, perusahaan ini melakukan pengenalan proses baru pada karyawannya. Ini adalah hal yang wajib, khususnya untuk karyawan di bagian produksi. Jadi karyawan di bagian produksi ini di-training dan juga diperkenalkan proses yang baru.
Berikutnya adalah inovasi proses menurut Lean Production. Ada 4. Yang pertama adalah minimize waste. Diperoleh data setelah inovasi ini terdapat defect dari proses produksi tersebut tidak banyak, yaitu 5 dari 100 produk atau 5%. Barang yang cacat ini terjadi dari proses pengiriman ataupun akibat kelalaian karyawan yang menyebabkan defect dari proses produksi. Yang kedua dari Lean Production adalah Perfect First Quality. Perusahaan melakukan QC atau Quality Control atau pengendalian mutu atau kualitas ini untuk meminimalisir kecacatan. Biasanya produk yang cacat ini terjadi karena adanya pergantian warna di suatu mesin tertentu. Oleh karena itu, bagian QC ini menyarankan agar tidak sering mengganti mesin dan juga QC sendiri akan melakukan pengontrolan secara berkala dan juga secara manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Oke, Lean Production yang ketiga yaitu adalah Flexible Production System, di mana perusahaan memproduksi semua produk dalam waktu yang bersamaan, dengan tidak hanya memfokuskan pada suatu produk tertentu saja atau produk yang hanya lebih laris saja yang diproduksi. Yang keempat adalah continuous improvement, di mana perusahaan itu harus terus melakukan perbaikan, di mana perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan itu disesuaikan dengan permintaan konsumen. Yang mana dampak dari perbaikan itu adalah konsumen semakin puas dan permintaan semakin meningkat. Jadi, kesimpulan dalam presentasi kami kali ini yaitu adalah produk baru itu bisa berpotensi sebagai produk substitusi di mana eh, produsen itu mulai dari membuat prototipe yang ditunjukkan kepada konsumen, distributor, dan toko untuk menguji apakah telah layak atau tidak di hati konsumen atau di pangsa pasar. Itu produk ini terinspirasi bisa dari produk lain dan diidentifikasi untuk diferensiasinya. Pembeli potensial pada produk dan proses inovasi ini adalah ibu rumah tangga, suami istri, dan anak kos, di mana perusahaan menambah satu produk setiap tahunnya dengan kualitas produk yang sama, tetapi fitur produk secara fungsional sama atau memiliki fungsi ganda atau multifungsi. Desain produk disesuaikan dengan permintaan konsumen. Proses inovasi dalam inovasi yang sudah dilakukan PT Makassar Usaha Nasional sudah baik, karena proses baru yang dilakukan lebih praktis dan cepat selesai karena menghilangkan proses yang tidak perlu dan mempraktiskan semua hal sehingga meningkatkan pendapatan dan permintaan sebesar 15%. Mesin pencetak dibutuhkan untuk proses produksi baru, di mana kendala pada proses penyesuaian sehingga perusahaan menerapkan sistem pembelajaran dan training. Saran yang dapat diberikan pada PT Makassar Usaha Nasional yang pertama itu adalah penyesuaian yang dilakukan perusahaan hendaknya dilakukan secara ketat dan intensif. Dan kedua, apabila membutuhkan alat untuk membuat suatu produk, maka perusahaan dapat meminjam alat atau tenaga kerja dari perusahaan lain, karena selain bisa menghemat waktu, perusahaan juga dapat mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.